Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Edi Ilva, NIM 211201118120017. Di sini ingin mempraktekkan 444 lab locating log files untuk Cisco Cyber Apps. Di sini untuk memenuhi tugas UTS ya, mata kuliah keamanan jaringan komputer. Oke, untuk file 444 lab locating log files ini nanti akan saya bagikan linknya ya teman-teman di kolom deskripsi. Oke, ke tutorial ya. Yang pertama di locating log files ini ada 3 bagian. Yang pertama log file overview, yang ketiga locating log files in unknown system, part 3 monitoring log file in real time. Dan yang dibutuhkan di sini yaitu CyberOps Workstation Virtual Machine. Nah, untuk Workstation Virtual Machine ini tutorial penginstalannya ada di 115 installing virtual machine. Untuk videonya saya taruh di kolom deskripsi juga ya teman-teman ya. Oke, untuk part pertama ya, log file source file bla 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 adalah file yang digunakan untuk log event ya teman-teman ya. Jadi bisa dibilang untuk menuliskan history lah, proses service transaction ya, intinya apa ya, untuk memberikan dokumentasi atau riwayat lah tentang apa yang udah terjadi di sistem operasi tersebut atau mungkin di suatu layanan tersendiri. Contohnya ini ya teman-teman ya, di step 1 ini A, di sini dari Apase sebagai web server. Nah, bisa dibilang, bisa dilihat ini. Jadi di sini bisa dilihat ini dari ada tanggal, kemudian klien bla bla bla. Dia ingin mengakses ini ya vivicon.io, namun di sini direktori ini belum ada, jadinya terdapat tulisan file does not exist gitu ya teman-teman. Oke. Kemudian kita belum memulai ini ya virtual machine-nya ya. Klik start untuk memulai CyberOps Workstation. Oke, udah mulai terbuka ya. Oh ya teman-teman, untuk apa namanya, ini nanti kan Linux ya, Linux nanti tetap akan disuruh masukkan password. Untuk password sendiri yaitu CyberOps dengan user yaitu analis. Ini ya teman-teman ya, passwordnya CyberOps. Oke, udah ya. Yuk kita lanjutkan. Kita buka terminal emulator. Nah, di sini teman-teman kita lanjut lagi ya. Use the cat command below to list web server sample log. Nah, kita buka sampelnya nih, yaitu log stash tutorial.log dengan perintah cat var log. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ya, banyak sekali log atau recordan yang udah disimpan. Get presentation bla bla bla. Oh ya, sedikit informasi teman. Jadi perintah get ini digunakan untuk menampilkan suatu file ya. Di sini kan filenya yaitu apa ini? Filenya di sini kan file di sini kan yaitu logstash.tutorial.log ya. Jadi fungsi cat, perintah cat ini untuk membuka isi dari logstash tutorial.log ini. Bisa dilihat ya teman-teman, ada sebanyak ini. Lanjut lagi, ada pertanyaan, is the output above still considered a web transaction? Explain why the output of the cat
command is in a different format than the single entry shown in the item A. Oke, jadi apakah ini masih termasuk web transaction? Web transaction? Jadi ya, masih termasuk. Karena bisa dibilang web transaction itu kan bisa dibilang ada permintaan, ada request, ada pemenuhan kan. Permintaan sama pelayanan. Di sini permintaan, kita ambil contoh yang ini ya. Permintaannya itu get untuk mengambil ini ya. Gimana search PNG, HTTP bla bla bla. Kemudian HTTP ini. Dan kemudian ditampilkan juga perangkat yang dipakai itu apa, tipenya apa, Mozilla ya, Mozilla, Intel macOS, bla bla bla. Nah ini. Jadi tetap bisa dibilang sebagai web transaction. Gitu ya teman-teman. Terus kemudian why the output different, outputnya kok berbeda. Jadi gini, udah yang di atas ini merupakan apa aja, dari apa aja yang mana kok ada tulisan well does not exist. Itu karena permintaannya untuk mengambilnya, permintaan untuk mengakses ini ke Five Icon dengan directory ini itu gagal. Jadi makanya formatnya gagal. Terdapat tulisan file does not exist. Seperti itu teman-teman. Itulah alasan kenapa kok formatnya kok beda. Sedangkan sini bilang gitu ya teman-teman ya. Lanjut. Kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Untuk yang step 2 operating system log file example. Di sini semua software dapat menyimpan log filenya ya, termasuk dari sistem operasi itu sendiri. Nah, untuk sistem operasi sendiri, nih perintahnya teman-teman. Oke, jadi kita masuk sudo dulu ya. Sudah ya. Sudo, passwordnya cyberops. Nah, kemudian kita masuk perintah more, masuk directory var log messages. Di sini ada banyak ya teman-teman. Bisa dilihat ini kenapa kok formatnya beda, dan ini ada tanggalnya juga. Karena file log yang ini, yang di virtual machine ini, bisa dibilang itu yang menggenerate, yang membuat itu adalah dari sistem operasinya. Jadi secara otomatis ya teman-teman ya. Gitu. Nah, notice that the event listed above are very different from the web server, karena operating systemnya itu sendiri yang menggenerate lognya ini. Jadi semua terekam, terrecord yang ada di OS ini. Ada tanggal-tanggalnya, ada waktunya juga ya teman-teman. Kemudian log file ini memang penting. Oke, di sini ada sedikit kasus ya. Assume that the user of the specific system reported that all network operation were slow around 4:20 AM on May 19. Ini, dapatkah kita mencari bukti bahwa log ini ada untuk tanggal dan waktu ini? Kemudian line berapa? Oke, kita bisa cari ya teman-teman. Kita bisa cari menggunakan perintah grep dalam petik bulan Mei tanggal 19 ya teman-teman ya. Terus kita cari jam 4.20. Ini sangat banyak sekali ya teman-teman ya, karena ini ada waktu-waktunya. Nah, ini. Karena ada waktunya. Sukses. Oke, ini tadi kan belum ada tanggal ini ya. Mungkin kita coba cari dengan perintah yang lain. Kita cari network. Kita cari tanggal 19 Mei jam 4.20. Oke. 19. Ini dia teman-teman ya. Ini ya teman-teman ya. Mana tadi? 19. 4.20 ya, sekitar 4.20 ya. Nih ya teman-teman. Assume that special for all network operation were slow down. Can you find the evidence? Oke. Ya, ini slow down karena ada tulisan stop target network is online, stop target network bla bla bla, stopping network service. Jadi berhenti ya teman-teman ya. Di sekitar pukul 4.30 ya ini ya. Tanggal 19 Mei. Ya. Ya, buktinya itu. Lainnya yang ini teman-teman. Untuk menjawab yang poin C ini. Benar-benar sistem down kurang lebih pukul 4.30-an.
karena ada tulisan stopping network service, stop network, jadi berhenti. Oke, itu untuk yang step 2 ya, part 1 step 2. Kemudian lanjut ke part 2, locating log file in unknown system, CyberOp workstation include Nginx ya teman-teman ya. Jadi CyberOp ini udah ter-include Nginx, udah ada ya, Nginx was installed bla bla bla. Nah, kita pengen coba menggunakan perintah man sesuai dengan poin A ini. Jadi mungkin sedikit info ya, man ini kan perintah untuk apa ya, menampilkan halaman ya, atau dokumentasi lah dari suatu perintah atau dari suatu perintah ini Nginx ya. Mungkin kita coba aja, yaitu man Nginx. Nah ini ya teman-teman ya, dapat dilihat ya, terdapat dokumentasi di sini, dokumentasi perintah ya. Nah ini untuk main H, print help, main C, file, use an alternative configuration file, bla bla bla. Lanjut yang B, scroll down the page to look at the Nginx login section. The documentation make it clear that Nginx support logging. Oke, debugging logging, bla bla bla. Mana? Kita cari debugging log to enable bla 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 configure with debug. Ini ya teman-teman, lokasinya di sini ya. Path to log debug. Ini ya, ketahuan di sini ya. Lanjut. The manual page also contains information on the values Nginx, roll down further, bla bla bla. Oke, the main configuration ada di sini. Mana file? Main configuration-nya ada di sini ya teman-teman ya. Di version conf path. Ini ya teman-teman ya. Intinya perintah man ini untuk menunjukkan dokumentasi ya. Dokumentasi dari suatu komen lah. Di sini komennya yaitu kan Nginx, untuk menampilkan Nginx. Jadi untuk perintah man ini akan menampilkan dokumentasi dari Nginx ini. Gitu. Dokumentasi mulai dari main konfigurasinya di mana, debugging log filenya, direktorinya di mana, dan sebagainya gitu ya teman-teman. Lanjut untuk poin C seperti itu. Poin D, before looking for Nginx file, use dps and the grep command to ensure Nginx is running. Oke, untuk memastikan bahwa Nginx jalan, kita pencet key, kita bisa gunakan perintah ps ax grep Nginx. Udah jalan ya teman-teman ya, buat baru ini ya. Nah di sini, if Nginx not running, enter the sudo bla 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 Nginx and the prompt will start using the default configuration. Oke, kita bisa gunakan perintah restart dulu ya teman-teman ya. Atau enggak ya kita cd sudo kan sudah ya, berarti kita ke exit dulu, sudo usr spin Nginx CyberOps, udah masuk ya. Kemudian kita gunakan perintah ps ax grep Nginx. Sudah jalan ya teman-teman ya, worker progress, jalan ya teman-teman ya. Oke, mungkin untuk membuktikan sekali lagi kita restart coba. Oh, ini dapat dilihat teman-teman, untuk membuktikan bahwa Nginx sudah jalan. Nih, kita buka browser, buka 127.0.0.1 ya. Oke, kita coba buka. Kita coba buka. Kita coba buka application internet Firefox. Maaf. 2701. Ternyata sudah jalan ya teman-teman Nginx-nya. Oke, lanjut lagi untuk E. By design, CyberOp Workstation ini sudah menyediakan utilize default classification and definition. Nah, di sini jadi untuk yang poin E intinya
Jika teman-teman pengen lihat lokasinya di mana aja, direktori mana aja, kita bisa menggunakan perintah ls ini ya teman-teman ya. Oke, kita coba ya teman-teman. ls etc. Coba kita cari mana Nginx lm. Nah ini ya teman-teman ya. Nah di dalam folder directory etc ini terdapat banyak sekali file sama folder ya. Khususnya di sini udah ada Nginx ya teman-teman. Jadi perintah ls ini untuk bisa dibilang untuk melihat file sama folder yang ada di suatu directory lah. Lanjut yang F, notice the Nginx folder under etc in the output above. Using ls again, we find a number of file. Oke. Intinya di sini pengen mencari ini ya di dalam buka folder etc Nginx. Oke, kita coba dengan perintah sesuai dengan di PDF ini ya. ls-l miring etc Nginx. X terus oke, kita mau mencari folder ini ya, nginx.conf. Apakah sudah ada? Kita bisa cari ini ya teman-teman ya, sudah ada ya. Tanggal Mei tanggal 5. Lanjut lagi, use the cat command to list the content of nginx.conf. Oke, jadi perintah cat lagi ya teman-teman ya, untuk membuka isi dari file ini nginx.configuration. Oke, kita gunakan perintah cat etc nginx.conf. Nah, isinya seperti ini teman-teman. Jadi pada file nginx.conf seperti ini isinya. Not line that start with hashtag are commented and are ignored by. Oke. Jadi yang setelah hashtag ini ignored. Itu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita mungkin bisa sedikit rubah-rubah lokal bla bla bla. Itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Pokoknya yang poin poin G ini menjelaskan apapun yang di belakangnya hashtag ini akan di-ignore atau enggak akan di-input, akan dibaca lah, bisa bilang kayak gitu. Quick look the configuration file. Yang akan menunjukkan bahwa menunjukkan Nginx configuration file ya ini, because there is no direct mention to the location. Jadi kita harus manual membukanya. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, kita coba saja untuk yang poin H. Kita buka ls lagi, main l var log. Nah, ini ya teman-teman ya, terdapat Nginx sama Nginx log status. Ini ya teman-teman. Di sini read and write, replace. Jadi fungsinya di dalam folder log ini ya. Ini buka seluruhan file yang ada di directory ini, var.log. Dan ini ya, untuk Nginx ini ya, ada ya. Lanjut, poin I, seperti yang tampilan di atas, directory punya subdirectory dengan nama Nginx. Gunakan perintah ls. Oke, kita gunakan perintah ls lagi. Nah, perintah ls karena kita belum sudo ya, berarti kita sudo terlebih dahulu ls nl var log nginx. Passwordnya cyberops. Nah, ini ya teman-teman. Di dalam folder nginx var log nginx terdapat beberapa file ya, log1, gs dan sebagainya. Your output may different. GS log file yang di-generate dari log rotation service. Oke. The log rotation service take the latest log file, compresses it and save it under a different name. Oke. Jadi nanti bakal berubah-ubah teman-teman ya, sesuai dengan
record apa yang kita jalankan. Oke, untuk part 2 mungkin seperti itu untuk pengenalan ke Nginx nya ya. Part 3 kita akan gunakan tail command. Tail command display the end of a text by default. Tail will display the latest 10 line of the text. Jadi tail ini untuk menunjukkan apa? Baris terakhir, teks terakhir lah. End, pokoknya ujung dari suatu teks file. Bisa dibilang seperti itu, teman-teman. Nah, contoh kalau kita buka access log otomatis kan panjang. Tapi kalau kita menggunakan perintah tail, jadi maka akan ditunjukkan 10 baris terakhir dari teks yang ada di access log ini. Nah, jadi tail ini berguna banget nih. Misal teman-teman mau melakukan monitoring. Ya kan susah gitu kalau misalnya kita buka file log yang mana itu ada banyak, kita harus mencari manual. Jadi lebih baik kita gunakan perintah tail ini. Gitu teman-teman. Kita clear. Lanjut. Sudo tail var log nginx access.log. Oh, nah ternyata baru 2 ini teman-teman. Karena kita baru buka sekali ya teman-teman ya. Oke, tidak apa-apa. Nah, bukti kalau ini nyambung, kita bisa refresh dulu. Refresh. Kita buka lagi. Nah, semakin banyak kan teman-teman. Jadi log ini access.log ini akan akan menampilkan record berapa kali kita buka mengakses ini halaman ini. Semakin banyak kita akses, jadi semakin banyak kita refresh, maka akan semakin banyak juga ini record log ini di sini. Kemudian use the end option to specify how many lines. Oke. Kita gunakan perintah ini. Tail main end. Kita pengen 2 baris terakhir deh. Nah, dia kan menampilkan 2 baris terakhir ini. Oke ya teman-teman ya. Lanjut yang C, gunakan tail dengan F option to monitor the Nginx access log in real time. Oke. Jadi perintah main F ini untuk mengakses secara real time ya teman-teman. Tadi kan bisa dibilang access log ini yang pertama kali kita buka. Kita refresh, dia nggak ikut nambah kan. Ininya nggak berubah loh teman-teman. Dia berubah kalau kita ngakses ini lagi untuk yang kedua kalinya. Nah, jika kita gunakan perintah main F ini, ya, maka akan real time. Misal kita akses ini lagi, maka log di sini juga akan berubah. Gitu, teman-teman. Kita coba deh. Seperti ini ya, ada 1, 2, 3, 4. Kita coba satu lagi, 2, 3. Semakin banyak berubah ya teman-teman ya. Coba lagi. Semakin banyak kan? Nah, seperti itu. Jadi real time untuk yang ini. Oke, gitu ya teman-teman. Lanjut lagi yang D. Tail still running on the terminal window. Klik the web browser. Dock open web. Resize the web browser window in the way that you. Oh ya. Untuk yang D ini intinya membuktikan aja. Gimana ya teman-teman ya? Oh, ini dia perkecil. Ini ya diperkecil segini. Nambah kan teman-teman? Di sini lognya semakin bertambah kan? Karena ini real time, ada perintah main F ini. Lanjut yang E, in the web browser, enter ini, enter 127.0.0.1 is address of the VM itself, which tell the browser to connect to web running on local computer. New entry should recorded in blah 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 log file. Oke. Ini yang terakhir ya teman-teman. Jadi aksesnya ini tanggal sekian, jam sekian. Get, dia ingin get dari ini. Dia ingin mengambil data dari sini, database 1.1. Ini apa ya? Port ya teman-teman ya. Atau apa? Kemudian diakses melalui Mozilla, sistem operasi Linux, x86. Seperti itu teman-teman. Jadi terdapat detailnya juga. Detail pengaksesannya kita melalui apa, sistem operasinya seperti apa gitu. Ya kurang lebih seperti itu untuk yang step 1 part 3. Lanjut lagi untuk bonus tool jurnal
CTL. Oke. Bla bla bla, Ars Linux ya. In terminal Windows server up issue journal command with no option to display or journal entries. Oke, kita coba deh. Kita coba dulu baru kita telah satu persatu ya teman-teman ya. Jurnal CTL. Oke. Nah, bisa dibilang ya teman-teman, untuk jurnal CTL ini kan sama seperti log ya. Ya, sama seperti yang tadi untuk log bawaan sistem operasi. Cuma di sini lebih simpel aja. Reach target socket, reach target basic, bla bla bla. Nah, lebih difloorkan gitu lah. Bisa dibilang kayak gitu. Oke, the output begins with a line similar to the one below marking the bla bla bla. Oke, sama. Formatnya sama kayak yang log di atas ya. Kemudian includes a number of functional bits atau page scrolling. The enter key display the next line which spacebar bla 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 next page in the output. Oh, dia akan menampilkan halaman selanjutnya. Oh, spasi. Oh, perintah spasi jika refresh ya teman-teman. Kalau pengen ke bawah, pengen lihat semakin banyak, kita bisa enter. Kemudian space mana space? Oke gitu. Ini ya kalau mau keluar, ya intinya kita bisa enter terus. Kalau nggak gitu kita bisa gunakan perintah grep itu tadi. Nah ini pertanyaan, how can you run journal CTL and see all log entries? Oke. Kita akan coba ya teman-teman. Kita pilih lagi journal CTL. Bentar. Journal CTL. Grep. Kita coba dulu ya teman-teman ya. Nggak ada ya teman-teman. Bentar. Log speaking ya mungkin kita bisa enter semuanya. Kalau gitu kita bisa gunakan perintah ini yang di atas tadi apa? N. Bisa gunakan perintah N atau mungkin bentar. Oh, tail. Ya itu untuk journal CTL ya teman-teman. Lanjut lagi deh. Ini ada lagi. Includes option to help in filtering. Ya ini misal teman-teman pengen filtering. Oh. Main B. Oh, mohon maaf. Salah. Jurnal CTL main B ya teman-teman ya. Cyber Ops. Nah, logs bikin bla bla bla. Oke. To see entries related to the last boot at 1. Oke. Kita bisa tambahkan ya. Jadi main B ini cuma filter doang. Oke, kita coba lagi main B, main 1 coba. Seperti itu ya. Lanjut. List boots. Oke. Sudah jurnal CTL list boot. List boots. Ini buat melihat ini ya teman-teman apa? Akses boot sebelumnya. Ada banyak ya teman-teman ya. Oke, kita kembali.
Use the science time range to specify the time range. Oh, jadi misal ingin mencari apa namanya berdasarkan waktu tertentu, bisa menggunakan perintah ini teman-teman. Sudo curlctl since 1 hours ago deh, 1 jam yang lalu, Oktober 20. Nah, ya jam 9.50 sampai ya intinya kurang lebih 1 jam lalu. Lanjut. Oh, lebih banyak lagi kalau one day ya. Journal also allows for displaying log entries related to specific service with the U option. Jadi bisa apa namanya buka log entries dari Nginx service ini. Coba dulu teman-teman. Menu Nginx service. Emergency tab has oke. Kelihatan ya teman-teman ya. Log entries-nya ya. Lanjut. Similar to tailman F journal. Oh iya, jadi sama berarti ya. Sama seperti perintah tail ya. Journal also support real time monitoring. Sama ya teman-teman ya. Jadi bisa real time ya. Oke, kita coba semua ya teman-teman ya. Bisa akses terus ya. Oh, beda. Akses login belum. Kemudian journal ZTL also support mixing option. Menu Nginx. Oh. Oke, langsung lanjut ke I. Keep the command above running. Open a new browser Windows and type bla bla bla. System server. Then should display unrelated missing. Oke, kita coba dulu ya perintah. Oh, key ya. Oke, kita coba dulu menu nginx .service main f. Oke, apa namanya? Lihat log dari Nginx service ya teman-teman ya. Oke, kita bisa lanjut ya. Journal.htl or 127 888 800. Oh, tidak bisa teman-teman. Stop at hyperman web server. Oke. Ada sedikit problem ya. Oke deh. Jadi untuk 444 locating log files ini kurang lebih di sini kita belajar ya teman-teman. Di sini bukan tutorial benar-benar untuk apa namanya? Untuk melatih teman-teman, untuk memberitahu teman-teman secara sempurna. Di sini emang kita sama-sama belajar. Mungkin untuk 444 lab locating log files kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin masih banyak kurangnya ya teman-teman ya. Oke, mungkin kesimpulan log file di sini kita bisa menggunakan beberapa perintah ya, yaitu cat, man, cat untuk membuka filenya, man untuk menampilkan dokumentasi dari suatu service atau komen. Kemudian kita di sini bisa menggunakan Nginx ya, Nginx untuk sebagai sebagai web servernya ya teman-teman ya, sebagai web server yang mana nanti kita ditunjukkan log filenya seperti apa ya. Untuk lebih jelasnya nanti untuk PDF ini, kemudian link instalasi workstation ini, virtual machine ini akan saya cantumkan juga gitu ya teman-teman ya. Lebih baik teman-teman ikutan mencoba daripada hanya lihat percobaan, karena tujuan utama dari lab locating log file yang lab ini jatuhnya itu untuk praktek teman-teman, untuk belajar.
Jadi mungkin sekian dari saya. Jika videonya kepanjangan ya mohon maaf ya teman-teman ya. Tetap semangat teman-teman, silahkan coba, berani coba gitu ya teman-teman ya. Makasih.